Ya pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan kebakaran yang menimpa rumah berlantai 2 di Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu malam. Ya, warga panik lantaran percikan api turut membakar kabel tiang listrik. Kebakaran di Jalan Cempedak RT 1 RW 3, mohon bantuannya. Terima kasih. Dalam rekaman video warga, kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah berlantai 2 di Jalan Raya Inerbang, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kabel tiang listrik yang berada di lokasi juga turut terbakar. Petugas mengerahkan 11 unit damkar untuk melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan yang lain. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Penyebab kebakaran diduga akibat terjadi korsleting listrik. Kalau perambatan alhamdulillah karena ini bangunan permanen, jadi merambat ke kanan tidak ada, ke kirinya itu gang. Jadi alhamdulillah hanya rumah ini saja. Terus kendalanya juga jalan cukup sempit ya, dan di jalan raya tengahnya juga padat sekali, dan rumah ini ada di dalam lingkupan gang. Dugaan sementara api? Dugaan sementara kemungkinan besar diduga dari korsleting listrik. Iya. Tapi awal api muncul dari lantai 2, Pak? Iya, kemungkinan dari lantai 2 karena warga melihat api sudah membumbung di lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polsek Kramat Jati. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, salah satu jenazah korban kebakaran kapal di Muara Baru diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah yang diketahui sebagai mekanik tersebut akan dibawa keluarga ke kampung halamannya di Kupang, NTT. Korban kapal yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara diserahkan ke pihak keluarga. Almarhum adalah mekanik yang merupakan warga Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. Keluarga korban Selasa malam sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dan telah melakukan serah terima jenazah. Korban diduga terjebak kobaran api saat kebakaran terjadi di Pelabuhan Muara Baru. Selain itu, satu jenazah yaitu Horil Umam Reza telah diserahkan ke keluarga pada Selasa siang. Sedangkan jenazah bernama Hendri masih berada di ruang forensik dan menunggu keluarga menjemput. Dan omnya juga pas kejadian meledak kapal itu juga dia ada di lokasi, dan dia juga nggak sadar bahwa ponakannya di dalam. Ternyata ada temannya kasih tahu bahwa ada ponakannya di dalam lagi ngerjain mesin. Usai diserahkan ke pihak keluarga, nantinya akan disemayamkan di kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita ke informasi lain ya pemirsa, di mana polisi menetapkan 3 tersangka baru yakni taruna tingkat 2 dalam kasus penganiayaan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Hingga kini total sudah ada 4 tersangka yang terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta yang dianiaya seniornya kini memasuki babak baru. Usai gelar perkara kedua pasca prarekonstruksi, penyidik Reserse Kriminal Polresta Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut, yakni AKA alias K, WJT alias W, dan FA alias A. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Dari hasil visum korban ditemukan luka lecet pada bibir dan perut akibat benda tumpul. 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta, turut melakukan, ya dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Bentuk 5556 ini adalah penegasan dari prinsip dari keturutsertaan dalam suatu proses pidana, ada kerjasama dan ada kerjasama yang nyata dalam perbuatan
atau tindak pidana kekerasan eksesif. Saya rasa itu, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya terhadap 3 tersangka tambahan dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin ya. Hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena 55 ya nanti. 15 tahun. Ya, 15 tahun penjara. Sebelumnya, polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi seorang senioritas. Dari Jakarta, Irfan dan Pandu, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembakaran rumah dan mobil milik mantan istri di Majalengka, Jawa Barat menyerahkan diri ke kepolisian. Kondisi tersangka tertunduk lesu saat digiring polisi pada Kamis dini hari. Pelaku menyerahkan diri setelah dibujuk oleh orang tuanya. Asikin, pelaku pembakaran rumah dan mobil milik mantan istrinya, hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas Satreskrim Polres Majalengka. Asikin menyerahkan diri ke polisi setelah pihak keluarga menghubungi mantan kepala desa yang kemudian melaporkan ke Satuan Intelkam Polres Majalengka. Petugas juga menyita sebuah minibus yang digunakan pelaku saat membakar rumah serta mobil milik mantan istrinya. Sebelum menyerahkan diri, tersangka komunikasi meminta petunjuk sama orang tuanya apa yang harus dilakukan. Nah, ya udah, lebih baik menyerahkan diri saja. Akhirnya kemudian kenal dengan Pak Pu komunikasi sama Kasat Intel ya. Akhirnya komunikasi lah Pak Pu dengan Kasat Intel, kemudian diserahkan ke Polres Majalengka. Artinya inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri, dan pelaku memang sudah salah. Sebelumnya, Asikin alias Bonang, warga Majalengka, Jawa Barat, tega membakar mobil mantan istrinya karena cekcok rumah tangga. Setelah membakar mobil, pelaku juga membakar rumah mantan istrinya di Desa Kubung, Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan.